Dunia hiburan K-pop saat ini tengah menjadi pusat perhatian banyak kalangan, bukan hanya di Asia, tapi juga di wilayah barat. Kepopuleran industri hiburan Korea menjadikan banyak anak muda ingin menjadi idol. Namun, di balik gemerlap itu, ada 3 perempuan dari Seoul, Korea Selatan yang justru memilih jalan anti-mainstream. Mereka menolak glitter, menolak koreografi, dan memilih distorsi. Mereka menamakan diri mereka Ramkix. Ramkix dibentuk sekitar tahun 2018 oleh Jeong Yewon dan Choi Seun. Mereka tumbuh di tengah budaya K-pop namun merasa tidak terwakili oleh citra idol yang serba sempurna. Dengan semangat do it yourself, mereka membentuk band punk perempuan yang menantang norma di skena musik Korea yang masih sangat maskulin dan tertutup bagi perempuan. Mereka menyebut gaya mereka post-choson punk, sebuah istilah yang menggabungkan elemen punk klasik barat dengan akar budaya Korea. Nama Choson sendiri merujuk pada era dinasti kuno Korea, dan bagi Ramkix, istilah itu adalah cara untuk mengingat identitas mereka sambil mengguncang sistem modern yang kaku. Formasi awal band ini diisi oleh Jeong Yewon pada gitar, Min Jong pada drum, dan Seun pada bass. Pada tahun 2019, mereka mengeluarkan single pertama mereka yang berjudul Ulinen, namun pada tahun 2022, Seun memutuskan keluar dari Ramkix dan kemudian disusul oleh Min Jong. Setelah beberapa kali terjadi perubahan formasi, sekarang band ini beranggotakan Hae Nam Sin pada bass, Jong Yewon pada gitar, dan Jo Wan Sero pada drum. Lagu dan tema yang diangkat. Musik Ramkix keras, jujur, dan menyuarakan keresahan generasi muda Korea. Dalam lagu Don't Touch My Head, mereka menyoroti isu pelecehan dan hak tubuh perempuan, sesuatu yang jarang dibahas secara terbuka di Korea Selatan. Lalu di lagu The Punk Is Nowhere, mereka mengkritik budaya internet yang penuh komentar negatif dan tekanan sosial. Sementara, Proud of Madness berbicara tentang kesehatan mental, depresi, dan keberanian untuk tetap hidup di dunia yang menuntut kesempurnaan. Lirik-liriknya mungkin sederhana, tapi penuh amarah, kejujuran, dan kebanggaan menjadi diri sendiri. Ramkix bukan hanya tampil di klub-klub kecil Seoul, tapi juga menembus panggung besar dunia. Salah satunya di Rebellion Festival di Inggris, salah satu festival punk terbesar di dunia. Di sana mereka berbagi panggung dengan Buzzcocks, Bad Religion, Cockspur, dan banyak lagi. Namun yang paling menarik, Ramkix tampil dengan pakaian tradisional Korea atau hanbok di atas panggung Rebellion Festival. Sebuah pemandangan langka dalam dunia punk yang identik dengan jaket kulit dan rambut mohawk. Mereka bukan hanya keras, tapi juga bangga memperkenalkan budaya mereka sendiri. Ramkix membuktikan bahwa menjadi punk bukan berarti meninggalkan akar, melainkan berani berdiri tegak dengan identitas sendiri di tengah arus global. Visual dan energi panggung. Secara visual, Ramkix menghadirkan perpaduan unik antara Riot Girl ala Amerika 90-an dan sentuhan budaya Korea. Gaya rambut mereka berwarna terang, dengan potongan asimetris yang mencolok, sementara busana mereka memadukan elemen punk klasik, fishnet, rantai, boots, dan jaket dengan hiasan spikes. Di atas panggung, energi mereka meledak, menciptakan suasana yang sulit dipercaya datang dari hanya 3 orang. Skena punk Korea sendiri masih berada di bawah radar publik, kalah jauh dari dominasi K-pop. Namun di komunitas kecil itu, Ramkix menempati posisi yang sangat unik. Mereka menjadi ikon pemberontakan generasi baru perempuan Korea yang menolak tunduk pada standar kecantikan, tata krama, dan norma yang membatasi ekspresi. Mereka bukan hanya memainkan musik, tapi juga membawa pesan bahwa punk bukan tentang barat atau timur, melainkan kebebasan untuk bersuara dan menciptakan ruang bagi siapapun yang merasa terpinggirkan. Di tengah gelombang besar Hallyu Wave yang menaklukkan dunia lewat K-pop, Ramkix muncul sebagai suara sumbang yang berani melawan arus. 3 perempuan dari Seoul dengan distorsi, teriakan, dan energi mentah perlawanan.